Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bangun yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, karena ini masih materi pertama, silahkan siapkan catatannya ya. Ini yang akan kita bahas adalah bangun ruang tabung atau silinder. Di video ini diharapkan siswa dapat menunjukkan contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat menunjukkan jaring-jaring tabung, dapat menentukan luas permukaan tabung, dan yang terakhir dapat menentukan volume tabung. Ini adalah contoh dari benda yang ada di kehidupan sehari-hari yang ternyata berbentuk tabung. Mungkin udah jelas ya, kayak kaleng makanan kering ini juga banyak mereknya dan bentuknya memang silinder. Kemudian pensil yang belum diserut itu. Kemudian lilin, apalagi lilin-lilin besar ya, biasanya ada di gereja atau lilin-lilin aromaterapi. Dan yang terakhir adalah uang logam. Nah, walaupun kelihatannya seperti lingkaran biasa, tapi dia punya ketebalan atau tinggi yang sangat kecil. Nah, sehingga ini bisa disebut sebagai tabung yang pipih. Nah, sebenarnya tabung ini mirip seperti prisma. Nah, kalau kalian masih ingat, prisma adalah sebuah bangun ruang tegak yang bagian alas dan tutupnya bentuknya adalah sama. Contohnya seperti balok. Balok ini disebut prisma segi empat. Kenapa? Karena bagian tutupnya dan bagian alasnya sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Ini juga sama dengan prisma segitiga. Di sini kelihatan ya, bagian atas dan bagian bawah ini sama-sama segitiga. Nah, tabung juga memenuhi kriteria itu. Bagian tutupnya bentuknya adalah lingkaran dan bagian alasnya juga adalah lingkaran. Sehingga tabung bisa dimasukkan ke dalam prisma. Tapi karena tabung adalah bangun ruang yang punya sisi lengkung, maka tabung dipisahkan dari prisma dan masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa itu tabung? Tabung sendiri adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar, maksudnya bagian tutup dan alas ya, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran, atau yang kita kenal dengan nama selimut tabung. Apa aja sih unsur-unsur dari tabung? Nah, unsur-unsur dari tabung yang jelas adalah bagian tutupnya yang bentuknya lingkaran, kemudian selimutnya yang berbentuk persegi panjang, dan yang terakhir alasnya yang berbentuk lingkaran juga. Jadi di sini udah kelihatan ya bahwa bentuk jaring-jaring tabung adalah semacam berikut. Jaring-jaring tabung nggak ada bentuk yang lain. Kenapa? Karena dia bentuknya ada lengkungan sehingga jaring-jaringnya ini terbatas. Cuma ada satu jenis. Nah, bagaimana tabung disusun? Nah, ini buat kamu yang masih bingung ya. Nah, kenapa bisa tabung ini tersusun dari dua lingkaran dan satu persegi panjang? Nah, dari video ini jelas ya bahwa kalau tabung kita buka, kita bongkar, ternyata dia terdiri dari satu selimut tabung dan dua lingkaran, bagian tutupnya dan bagian alasnya. Nah, semacam ini ya. Nah, si persegi panjangnya, ini panjangnya tuh sama kayak keliling lingkaran dan tingginya ini sama dengan tinggi tabung. Nah, jadi kalau dibuka ternyata isinya seperti ini. Kalau dari video tadi itu udah jelas ya, pada jaring-jaring tabung ini terlihat bahwa tabung disusun oleh dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, maka dari itu luas permukaan tabung bisa kita rumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R tambah T. Dengan R adalah jari-jari, baik alas maupun tutup, dan T adalah tinggi tabung. Seperti ini. Misalkan ada tabung dengan jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 16 cm. Hitunglah luas permukaan tabung di atas. Nah, tadi rumus luas permukaan tabung tuh yang ini kan ya, 2 kali Pi kali R tambah T. Nah, berarti kita tinggal memasukkan angkanya. R-nya kita ganti dengan 7,
T-nya kita ganti dengan 16. Nah, maka luas permukaannya adalah 322 pi cm persegi. Kenapa pi-nya nggak diganti aja dengan 22/7 atau 3,14? Nah, jadi pada bangun ruang, nilai pi ini sebenarnya kan masih pendekatan, bukan nilai pasti, sehingga alangkah lebih baik kalau memang tidak diberitahu di soalnya, maka nilai pi tidak kita masukkan, tapi tetap dalam bentuk pi-nya aja. Nah, volume. Untuk menghitung volume tabung atau volume silinder, ini sama dengan menghitung volume prisma pada umumnya, yaitu tinggal luas alas dikali tinggi. Nah, berhubung alasnya lingkaran, maka volumenya menjadi pi kali R kuadrat dikali T atau tinggi tabung. Contohnya seperti ini. Pakai tabung yang tadi aja ya, jadinya 7 dan tingginya 16. Maka volumenya adalah tinggal pi kali 7 kuadrat dikali 16. Hasilnya adalah 784 pi cm kubik. Nah, sama halnya dengan luas permukaan, untuk volume juga berlaku hal yang sama pada pi-nya. Kalau memang di soal tidak diminta pi-nya 22/7 atau 3,14, lebih baik biarkan pi dalam bentuk variabel sehingga hasilnya nanti tetap mengandung nilai variabel pi. Nah, jangan lupa karena ini volume, maka satuan akhirnya pasti kubik. Oke, beda dengan luas permukaan ya. Tadi luas permukaan kan satuannya pangkatnya persegi, kuadrat. Nah, kalau volume ini pangkat 3 atau kita sebut kubik. Ini adalah akhir dari video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.